Tahu gak sih, bapak evolusi modern yang kita kenal saat ini adalah Charles Darwin. Sebelum Charles Darwin mencetuskan teorinya tentang evolusi dan seleksi alam, Lamarck terlebih dahulu memberikan pendapat mengenai seleksi alam. Bagaimana ya ceritanya? Yuk simak penjelasannya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk langsung saja kita mulai penjelasannya. Lamarck ialah seorang ahli biologi Prancis yang menjadi salah satu tokoh evolusi terkenal. Menurut Lamarck, evolusi didasari oleh suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Pernyataan ini sering disebut sebagai teori Lamarckisme. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah. Menurut Lamarck, jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya menjangkau pohon-pohon tinggi untuk mendapatkan makanan. Adaptasi dengan pemanjangan leher ini diwariskan kepada generasi berikutnya hingga menjadi jerapah modern yang kita kenal saat ini. Tunggu dulu, apa iya? Bagaimana kalau dengan pendapat Charles Darwin? Darwin ialah seorang peminat ilmu alam yang berasal dari Inggris. Ia menyadari bahwa struktur yang bervariasi terbentuk karena adanya adaptasi terhadap lingkungan tertentu, namun tidak diwariskan kepada keturunannya. Darwin berpendapat bahwa nenek moyang jerapah terdiri dari jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Karena makanan jerapah adalah daun-daunan di pohon yang tinggi, maka hanya jerapah berleher panjang yang dapat menjangkaunya. Jerapah berleher pendek tidak dapat menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi tersebut, sehingga kekurangan makanan dan akhirnya mati deh. Akibatnya, hanya jerapah yang berleher panjanglah yang kita kenal sampai sekarang. Pendapat Charles Darwin ini didukung oleh Weismann. Weismann adalah seorang ahli biologi berkebangsaan Jerman, di mana ia mencoba untuk menerapkan teori Darwin dalam peristiwa genetika. Salah satunya menyangkut bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin, bukan melalui sel tubuh. Sifat leher panjang atau pendek jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek adalah resesif. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Weismann membuktikan teorinya dengan mengawinkan dua ekor tikus yang masing-masing ekornya telah dipotong selama 21 generasi. Hasilnya tetap anak-anak tikus yang berekor. Nah, dari sini, dari pendapat Weismann dapat disimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck itu tidak benar. Kemudian, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Jadi, kalian tim mana nih? Lamarck atau Charles? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.